Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang, selamat bertemu pada saudara-saudara mahasiswa dari Santika Dharma. Ini Pura Kertabuana Giriwilis. Jadi namanya Kertabuana dan Giriwilis karena tempatnya diletak di lereng Gunung Wilis. Pura ini resmi menjadi pura. Jadi diplaspas oleh Ida Pandita dulu, tepatnya Purnamaning Kapat. Jadi Masehinya adalah tanggal 2 Oktober tahun 2001 dan diresmikan juga oleh Bapak Bupati Nganjuk, Bapak R. Sutrisno pada saat itu. Tapi mungkin saudara-saudara ketahui bahwa pura ini punya perbedaan, dalam arti perbedaan itu struktur pembangunan. Jadi bentuk-bentuk pelinggih yang begitu banyak. Di sini ada lumbung, yang sebelah barat ini lumbung. Ini untuk karena masyarakat sini sebagian besar adalah petani. Jadi disinilah untuk upacara-upacara dari hasil panen. Jadi umat Hindu di sini setiap hari raya Kuningan itu mempersembahkan manten. Manten itu adalah sampel hasil bumi yang dipetik, diupacarai, dibawa pulang ke rumah. Nanti setiap hari raya Kuningan disetor, dibawa, diupacarai, dilinggihkan di lumbung, karena lumbung ini sebagai tempat juga penyimpan pertimanya. Jadi ada pertima Dana Dewi. Nah ini ada menjangan seluang. Tapi konsep menjangan seluang di sini itu sebagai pemujaan Sapta Resi. Jadi untuk memperingati para resi. Terus ada Anglurah. Anglurah kan sebagai penjaga, simbol penjaga. Yang menjaga, yang sebagai pelindung. Terus ada pengarum atau pepelik agung, gunanya untuk transit atau pendopo. Terus ada Padmasana, ada Meru dan pengapit lanang istri. Jadi pengapit kanan dan kiri itu simbol daripada lanang dan istri, karena Meru sebagai pemujaan kepada leluhur. Nah, leluhur tentunya simbolnya kan bapak dan ibu, pradana dan purusa, lanang dan istri, itu simbolnya. Terus ada gedung penyimpan. Gedung penyimpan itu untuk menyimpan alat-alat pura, alat-alat suci ya, termasuk ya ada juga alat-alat tedun, umbul-umbul dan lain sebagainya masuk di sana. Terus ada di luar itu ada sangga atau kamulan. Kamulan itu alat simbol untuk melinggihkan leluhur lokal. Jadi leluhur umat Hindu yang ada di Desa Bajulan sini selesai upacara ngaben, jadi beliau juga dilinggihkan di Kamulan Pura di sini. Terus ada juga taman itu di Beringin, itu Taman Sari. Itu simbol daripada Gunung Wilis juga. Nah secara keseluruhan pura ini tentunya mungkin menjadi situasi yang beda di Jawa Timur, karena di Jawa Timur standarnya pura kan disepakati dulu hanya membangun Padmasana dan Panglurah untuk pelinggih intinya. Tapi karena situasi kondisi pura ini dibangun, ini menurut yang saya pahami, pura ini dibangun kan ada syarat 3. 1, pura ini dibangun melalui pengetahuan dasar. Yang kedua, dibangun karena perjuangan. Yang ketiga, dibangun karena anugerah. Jadi tiga faktor ini kan harus jadi satu, antara pengetahuan, antara perjuangan atau kekuatan. Karena tentunya harus ada kekuatan, dalam arti ada umat, ada dana, ada ilmu, tapi harus ada anugerah. Tanpa anugerah semuanya juga tidak akan
berjalan. Nah dari situlah anugerah dari beliau para leluhur yang berstana di Gunung Wilis ini akhirnya memberikan petunjuk yang pura ini harus tidak sama. Ya, dalam arti tidak sama itu ya karena status ataupun situasi tempat, sejarah tempatnya. Di sini ada Meru, ada Padma. Ya, sebenarnya dulu ada Padma aja sudah cukup, tapi leluhur mengarahkan harus ada Meru, itu ditunjang dari berbagai cerita atau sejarah, termasuk yang punya tanah sini bapak mertuanya Pak Mangku Suradi ini sebagai leluhur kami. Jadi sini dulu sawah, ya. Sawah dulu belum ada tempat suci, tapi dari leluhur-leluhur sudah memberikan tanda, termasuk yang punya sawah sudah mimpi ada bangunan yang tinggi bertumpuk-tumpuk beratap hitam. Nah itu kan sudah jelas berarti Meru, tapi masyarakat sini dulu belum tahu karena keterbatasan informasi, keterbatasan komunikasi. Kalau tahun 70-an kan belum mengerti tentang tempat suci atau pura, belum sama sekali. Ditunjang lagi sejarah-sejarah dari eyangnya Semar. Jadi eyangnya Semar pernah langsung memberikan sejarah yang sekarang juga dibukukan, sudah ditulis tangan zaman tahun 1975 sampai 1978. Memberikan sejarah yang pernyataannya bahwa di lokasi sinilah akan terjadi muncul suatu tempat, suatu wadah yang diceritakan itu tempat itu untuk wadah menyebarkan bibit ajaran Budi. Itu menurut sabda beliau. Nah itu disaksikan oleh semua danyang di wilayah Gunung Wilis atau wilayah Tanah Jawa, termasuk dari Gunung Kelut pun hadir danyang dari sana. Itu ada catatannya. Itu pun dibuktikan, minta bukti supaya kepala desa menandatangani dan lain sebagainya. Jadi artinya pada saat itu minta diresmikan buku itu. Nah dari situlah banyak, termasuk saya sendiri tahun 1994 saya juga pernah didatangi pemuda sini tapi dalam keadaan tidak sadar. Nah beliau hanya mencari saya. Beliau mengaku sebagai Bantara Wisnu yang melinggih di Gunung Wilis. Itu juga menugaskan saya, ditugaskan untuk menggambar yang disebut Candi Sabtoargo. Beliau juga cerita karena tempat suci yang besok diwujudkan di sini tidak akan sama dengan tempat suci di lain wilayah dimanapun, bukan hanya Jawa Timur. Cerita beliaunya seperti itu. Makanya saya tidak mau harus mewujudkan gambar itu. Nah petunjuk dari beliau, gambar itu tempat suci itu yang disebut Candi Sabtoargo itu beratap 7 tapi bertiang 11 yang bawah. Nah menurut beliaunya ini besok yang harus mewujudkan kamu sendiri, artinya kamu harus terlibat dalam mewujudkan tempat suci ini. Makanya saya kasih tahu dulu beliaunya 16. Jadi dalam keadaan pemuda yang tidak sadar, dia juga tidak tahu, yang tahu hanya saya sendiri. Nah dari situlah begitu membangun Meru ini saya baru sadar, karena yang membuat cagak 4 itu saya. Tiang 7 ini sudah dibuat dari tukang-tukang dari Bali. Nah tiang 4 ini sebagai pilar gedongnya. Ini kan 11. Itu baru terketuk hati saya, kaget. Nah namun setelah ini dikaji pun ini mempunyai nilai pengetahuan dasar, bahwa pura ini juga tidak ngawur walaupun mendapat bimbingan dari leluhur, tapi tetap dikaitkan dengan konsep yang sudah ada. Pura ini mempunyai konsep dua, satu sebagai Atma Pratista, dua sebagai Dewa Pratista. Atma Pratista apa? Atma Pratista adalah pemujaan kepada leluhur, karena leluhur yang sudah pulang ke alam sunia kan tinggal Atman. Nah itulah Atma Pratista dipuja melalui Meru Tumpang Pitu, karena Meru Tumpang Pitu ini adalah simbol daripada Sapta Loka
alam lapis 7. Ya. Nah, yang Dewa Pratista adalah pemujaan kepada dewa atau pemujaan kepada Sang Hyang Widi beserta manifestasinya. Makanya ada setelannya masing-masing. Padmasana ada Panglura, ya. Meru ada Bebele. Terus penghormatan kepada leluhur kita yang Meru ada Pengapit dan ada Lumbung. Leluhur kita para resi ada Menjangan Seluang. Jadi punya dua versi atau konsep yang disatukan. Satu pemujaan kepada Sang Hyang Widi beserta manifestasi, yang kedua pemujaan kepada leluhur. Makanya di sini, namun yang di sini tidak melinggihkan satu nama leluhur, tidak, tapi predikat leluhur yang universal. Yang dilinggihkan di sini leluhur statusnya adalah Sang Hyang Jagat Kawitan. Itu. Nah, jadi ini perpaduan, dalam arti perpaduan itu ilmu yang didapatkan dari bimbingan leluhur dan juga disinkronkan dengan ilmu atau konsep yang sudah berjalan. Cuman memang bangunan ini kan kelihatan semua Bali. Karena apa? Ya karena orang Jawa belum bisa. Ya, mau tidak mau ya kita harus menjalin hubungan dengan saudara-saudara kita yang di Bali kalau mau berkembang. Ya, karena kita orang Jawa sudah kehilangan ilmu itu tadi, pengetahuan itu tadi. Ya, pura dibangun karena harus ada pengetahuan, harus ada kekuatan atau perjuangan, harus ada anugerah. Anugerah jelas dicapai dari leluhur, kekuatan dicapai dari umat, dari kerukunan, perjuangannya. Terus pengetahuan ya jelas harus dari Weda atau sastra yang sudah diakui kebenarannya. Nah, dari situlah makanya pura ini mempunyai konsep yang seperti itu, tidak sama dari yang lain-lain, dari pura-pura di Jawa Timur khususnya, ya, karena sebenarnya status ini juga pura ini pura Parahyangan Jagat Kawitan kalau distatuskan. Makanya kalau di Bali persis seperti Merajan. Nah, kalaupun figurnya saya katakan tadi arsitekturnya persis di Bali, ya memang tukangnya dari Bali karena orang Jawa belum bisa. Dan kita memang mau tidak mau kita harus menyadari Jawa dan Bali itu dari dulu sudah bersatu, ya, dari zaman Erlangga, dari zaman Dharmawangsa, zaman Majapahit. Nah, kalau kita kembali mengingat sejarah, ya, Jawa dan Bali itu ibarat Pandawa dan Sri Krishna. Jadi harus berdampingan. Pandawa tanpa didampingi Sri Krishna sebagai pembimbing, nanti jalannya juga salah, keliru jalan. Contoh main dadu itu kan karena lepas dari bimbingan Sri Krishna. Itu contoh yang ada di Mahabharata seperti itu. Nah, Krishna sendiri bisa menyelesaikan tugasnya untuk membasmi daripada Kangsa, ya, Raja Kamsa kan juga atas bantuan daripada Pandawa. Artinya saling mengisi lah. Inilah Jawa dan Bali itu tidak perlu cemburu-cemburuan tentang budayanya. Jawa ya harus kita pakai Jawa, tapi jangan alergi kita dengan Bali. Bali juga seharusnya seperti itu. Ya, ini nilainya. Ya. Jadi tidak boleh ada pertentangan Jawa Bali, karena kalau Jawa dan Bali bersatu, ya pura tetap akan subur. Pertumbuhannya di mana-mana. Tidak bisa kita ingkari, di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera ada bangunan pura, pasti ada saudara